Ya ampun, benar-benar ngeri. Ternyata Jokowi sudah siapkan ini untuk anak-anaknya. Bukan bermaksud untuk melemahkan partai politik. Partai politik Indonesia ini sudah bagus-bagus pemirsa. Bahkan di Pilpres 2024 ada yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi ibaratnya ojek online, mengantar itu bukan keluarga sendiri, tapi penumpang lain pemirsa. Kalau partai politik fungsinya hanya mengantarkan kader di luar partai karena mereka populer, anak presiden, ini yang membuat partai ID di Indonesia makin hari makin menurun. Boleh dijawab pertama kali Bang Viva Yoga. Iya, karena ukuran-ukuran untuk keterpilihan itu beragam, Mbak Caca. Pertama, kalau dari PAN, difokuskan kepada kader internal sendiri. Itu pun dengan syarat. Syaratnya adalah satu, memiliki tingkat popularitas yang bagus. Yang kedua, kalau disurvei, memiliki elektabilitas yang bagus. Jadi dua ukuran penting ini menjadi syarat mutlak dari kader PAN. Karena kalau tidak, kita sudah mengetahui hasilnya sebelum pilkada. Nanti kasihan keluar banyak uang tetapi kemudian gagal. Jadi ukuran-ukuran rasional itulah yang akan menjadi syarat utama bagi kader Partai Amanat Nasional untuk dicalonkan. Dan itu dipraktekkan sampai saat ini termasuk juga nanti November 2024. Jadi persyaratannya pertama difokuskan, diprioritaskan pada kader PAN. Terus yang kedua berdasarkan kepada calon kesepakatan dari koalisi partai gitu. Nah, untuk koalisi partai sama juga persyaratannya. Satu dari tingkat popularitas, dua dari tingkat elektabilitas. Karena seluruh partai menginginkan pasangan calon yang akan didukung di pilkada itu menang. Buat apa kita mencalonkan calon yang kalah, yang sudah tahu hasilnya pada saat survei dilakukan. Nah, orang mengatakan bahwa itu adalah untuk ojek online. Ya silakan saja, tetapi bagi kami, karena masing-masing partai politik tentunya sebagian besar tidak bisa mengusung sendiri, maka proses koalisi di pilkada itu akan ditentukan berdasarkan persyaratan-persyaratan khusus, apakah itu calon dari kita sendiri atau calon dari koalisi. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses koalisi pilkada itu menjadi penting dalam dua pendekatan. Satu, pendekatan ideologi, dan yang kedua, pendekatan pragmatis berdasarkan persyaratan untuk maju menjadi pasangan calon. Oke, Gitu, Pak Wihadi seperti apa? Ya, partai politik harus realistis bahwa tidak semua daerah itu mempunyai keberagaman yang sama dalam masalah kepala daerah. Jadi memang ada hal-hal yang mesti harus diperhatikan daripada daerah-daerah tersebut, bahwa apakah memang kader kita memang mempunyai kekuatan yang cukup dalam maju sebagai pilkada. Nah, ini kan juga tetap kita melihat bahwa elektabilitas itu juga menjadi sesuatu, popularitas juga menjadi sesuatu pemikiran. Jadi apapun yang terjadi, bahwa kita melihat bahwa pilkada ini setiap daerah mempunyai kekhususan sendiri. Jadi tidak bisa kita melihat ini harus sama, dan kader-kader kita pun juga kita melihat apakah kader kita memang sudah mempersiapkan diri untuk maju sebagai pilkada. Dan kita memang memprioritaskan kader sendiri tentunya. Tetap kita sebagai, apalagi kalau ini keputusan KPU sudah resmi, tentunya sebagai partai yang mempunyai seorang presiden, tentunya akan memberikan suatu syarat yang memang harus kader kita sendiri. Namun dalam hal ini kita mesti harus berkoalisi. Nah, koalisi besar ini kan koalisi yang kita sudah solid daripada Indonesia Maju ini kan. Saya katakan tadi, bisa bertambah koalisinya karena mungkin melihat daripada karakteristik daripada wilayah tersebut. Nah, ini memang ada sesuatu hal yang bukannya tidak mungkin, bahwa ternyata kita hanya sebagai pengusung, bukan sebagai kader, yang maju. Tapi apapun yang terjadi, bahwa kepala daerah yang ada ini tetap adalah merupakan suatu koalisi. Koalisi ini kan bukan sebagai pengusung, hanya pengusung itu kan tidak pengusung yang merupakan pengusung yang begitu saja, tetapi kan pengusung ini kan menjadi suatu koalisi dalam pemerintahan yang tentunya akan mendukung program-program daripada kepala daerah tersebut. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat bahwa
harusnya kader sendiri semua maju semua, tapi kita kan melihat bahwa jumlah kursi daripada DPRD kabupaten, provinsi, kota dan segala macam itu juga menjadi pemikiran bahwa kita mungkin tidak akan bisa maju sendiri. Kita harus menggandeng daripada partai lain, berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran bahwa jumlah kursi DPRD itu juga mempengaruhi dalam memajukan pilkada, siapa yang akan kita usung. Dan tentunya ini juga nanti ke depannya dalam pemerintahan pilkada itu, DPRD ini akan mempunyai peran yang penting dalam mengawasi pembangunan daerah tersebut. Inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran semuanya. Jadi saya kira kita tidak bisa menyamakan bahwa seakan-akan kenapa kita hanya sebagai pengantar aja, bukan pengantar, tapi kita menjadi kebersamaan dalam koalisi itu. Kita kan mempunyai koalisi yang dimana sama-sama kita menginginkan kepala daerah yang tersebut menjadi kepala daerah yang menjalankan program-program daripada pemerintah pusat. Pak Wihadi. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Irma Huta Barat yang memang macet sedikit ya Mbak ya ke sini ya. Memang ini akhir pekan. Oke, balik langsung saja Mbak Irma karena kita sudah ada 2 segmen tadi membicarakan. Jadi sebenarnya Kaisang ini mau maju Pilwakot mana sih? Katanya kemarin sempat Depok, sekarang katanya mau Solo. Betul itu? belum. Kok kenapa belum? Tapi didengar kita udah terdengar kencang sekali isu itu. Kan belum selesai pengumuman untuk pileg ya. Lalu juga kita kan sedang menghitung, memang ada kenaikan yang cukup signifikan ya dalam DPRD di PSI, dan untuk wacana maju di mana sabarlah, nanti akan diumumkan. Tapi keinginan itu ada. Iya, kalau kita kan melihat kalau misalkan cukup untuk satu fraksi bisa mengajukan calon, kenapa tidak? Benar nggak Mas Adi? Setuju. Iya. Kalaulah tidak cukup mengajukan secara mandiri diusung oleh partai-partai lain, senang dong PSI, begitu kan? Bahkan kita sering mengusung yang bukan dari PSI juga, ya kan? Jadi Oke. masalahnya di sini bukan soal apakah akan maju atau tidak, tapi kan ada waktunya nanti akan diumumkan. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa PSI ini kan partai yang dengan visi yang sangat modern ya. Mengingat bahwa berkali-kali anak dari presiden kemudian diajak untuk masuk ke dalam kontestasi politik, bahkan juga mantu. Ini tadi Mas Adi Praetno mengatakan kalau begini terus nanti lama-lama sentimennya negatif gitu. Ibaratnya membangun sebuah politik dinasti, ada faktor aji mumpung anak presiden juga. Bagaimana Mbak Irma? Gini, yang anak presiden kan bukan cuma Kaisang atau Gibran saja ya kan. Gini, kalau seandainya dalam kontestasi akan kalah, dan bisa kalah juga karena dalam hal ini kan dipilih oleh rakyat, kecuali duduk di kabinet ditunjuk seperti pada waktu zaman pemerintahan yang lampau. Kita pernah tahu dulu AHY pernah berkontestasi di pilkada gubernur ya kan, dan tidak menang gitu. Jadi dalam hal ini memang kita sebetulnya melihat kemampuan saja, dan juga itu kan dari survei bahwa masyarakat menginginkan sosok tersebut. Buktinya kan kalau tidak diinginkan oleh masyarakat, tidak ada yang mau usung juga dong. Oke, baik. Nanti saat lagi saya akan tanya, tadi pertanyaan ditanggapi bahwa begitu realistis, kita tidak bilang itu pragmatis, sangat realistis bahwa bukan bermaksud untuk menjadi ojek online sebagai pengantar kader lain yang populer partai politik, tapi realitas pemilih seperti itu, memilih yang populer pemirsa. Lantas bagaimana kemudian derajat atau tingkat kedewasaan kita berdemokrasi kalau sistemnya seperti ini? Saya bukan bagian dari elit pemirsa yang populer anak presiden, jadi mimpi saja kalau mau mencalonkan. Benar-benar nggak nyangka Jokowi tega lakukan hal ini.